Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Ayo Matematika. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang program linear untuk video yang kedua. Di video sebelumnya saya sudah membahas materi program linear, pengantar bagaimana cara menggambar sebuah persamaan linear. Belum masuk ke program linear, hanya membahas tentang persamaan linear. Nah, sekarang saya akan bahas kembali cara menggambar untuk yang program linear ya. Sini sudah saya siapkan bentuk program linearnya yang sudah dalam bentuk model matematika. Yang pertama 5x ditambah y lebih besar sama dengan 10, 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8, dan y lebih besar sama dengan 2. Ya, ini jadi maksudnya kepertidaksamaan ya. Karena tandanya di situ ada tanda lebih kecil dan lebih besar sama dengan. Oke, sama halnya dengan yang persamaan, kita buat dulu, kita cari dulu titik pembuat nolnya. Pertama kita buat x nya 0 gitu ya. Kalau x nya 0 berarti ini 0, tinggal 10 nanti dibagi dengan 1, hasilnya adalah 10. Berikutnya untuk titik yang kedua, y nya sekarang yang 0, jadi yang ini y nya 0, berarti nanti 10 dibagi dengan 5, 10 bagi 5 adalah 2. Oke, lanjutkan. Sekarang untuk 2x tambah y lebih kecil sama dengan 8, kita buat x nya 0. Kalau x nya 0 maka 8 dibagi 1 adalah ya 8. Sekarang kita buat y nya 0. Kalau y nya 0 berarti 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4 ya. Oke, kita sudah buat pembuat nolnya, titik-titiknya. Nah, sekarang kita akan gambar. Untuk di video kali ini saya akan coba gambar sebuah persamaan linear ini atau program linear ini di GeoGebra. Kalian juga bisa coba menggambar di GeoGebra di handphone kalian masing-masing. Ya, kalian tinggal install ya di HP-nya. Tulis saja di Play Store GeoGebra atau grafik kalkulator. Nah, oke. Sekarang saya buka gambarnya. Nah, ini sudah jadi gambarnya. Di sini ada 3 warna yang berbeda. Ada yang warnanya paling pudar gitu ya, sampai ini warna yang paling pekat atau tua gitu ya, biru tua. Nah, sekarang kita lihat untuk yang 5x ditambah y lebih besar sama dengan 10. Nah, untuk 5x ditambah y lebih besar sama dengan 10, tadi sudah dicari pembuat nolnya, yaitu adalah saat x nya 0 maka y nya 10, seperti ini. Dan saat y nya 0, y nya 0 maka x nya adalah 5, maka ini 10 ketemu dengan 2 ya. Yang 10 ketemu dengan 2 berarti ini adalah grafik punyanya si 5x tambah y lebih besar sama dengan 10. Nah, lebih besar, jika ada tanda lebih besar, maka himpunannya itu ke kanan ya. Makanya birunya ini ke kanan untuk yang 10 ketemu 2 ya. Karena semakin ke kanan di Kartesius itu semakin besar ya. Berikutnya yang kedua, 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 8. Ini juga sudah dicari pembuat nolnya. Saat x nya 0 berarti y nya 8, y nya 8. Nah, ini ya. Nah, kemudian saat y nya 0 berarti x nya adalah 8 dibagi 2 yaitu 4 ya. Jadi kalau ditarik garis 8 ketemu 4. Untuk yang ini tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, lawannya dari yang sebelumnya. Kalau lebih kecil sama dengan berarti di arsirnya atau himpunannya adalah sebelah kiri. Karena di Kartesius itu semakin ke kiri semakin kecil. Dan yang terakhir untuk y lebih besar sama dengan 2, kalau y lebih besar sama dengan 2, berarti si gambarnya berada di sumbu y. Kalau di sini x lebih besar sama dengan 2, berarti si garisnya itu ada di sumbu y x gitu ya. Kalau x sama dengan gitu ya. Ya. Oh, ini tandanya lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar sama dengan 2, maka himpunannya adalah ke atas ya. Karena di Kartesius khususnya di sumbu y semakin ke atas maka nilainya semakin tinggi atau semakin besar. Nah, saat kita sudah tahu arsirannya, himpunannya di sebelah mana, sekarang kita bisa tentukan mana himpunan
penyelesaian atau solusi dari ketiga pertidaksamaan ini. Ya, solusinya adalah kita lihat kalau di GeoGebra, kesimpulan atau hasil akhirnya atau himpunan penyelesaiannya adalah yang warnanya paling pekat, ya. Kalau ini kan masih, ini artinya kalau warna begini berarti dia hanya terarsir oleh satu garis. Agak tua seperti ini dia terarsir oleh dua garis. Dan ini yang paling tua, paling beda sendiri. Nah, ini yang terarsir oleh tiga garis. Nah, inilah himpunan penyelesaian dimaksud, yang dilewati atau yang dilalui oleh himpunan dari ketiga pertidaksamaan ini. Mungkin itu saja pembahasan pertama, bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari sebuah pertidaksamaan. Nanti akan saya bahas ulang apabila nanti kurang mengerti atau kurang ada pertanyaan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.